Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Java Story ID ya. Di konten kali ini saya akan membagikan kisah pendakian yang dialami oleh Marsha saat melakukan pendakian ke Gunung Anjasmara via jalur Wonosalam pada sekitar tahun 2007 silam. Yang di pendakiannya itu Marsha secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang bisa dibilang akibatnya ini cukup fatal ya, dan bahkan hampir mengancam nyawanya sendiri saat itu. Marsha bilang memang pada saat itu Gunung Anjasmara ini masih sangat jarang didengar oleh para pendaki. Gunung yang masuk 3 wilayah yaitu Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Batu ini sebenarnya bisa didaki lewat 2 jalur, yaitu via pabrik jamur Cangar yang ada di Kota Batu dan via jalur Wonosalam yang ada di Jombang. Yang akhirnya jalur itu yang juga menjadi jalur yang dipilih oleh Marsha dan teman-temannya, karena pada saat itu memang hanya jalur Wonosalam ini yang diketahui oleh mereka, karena memang keterbatasan informasi dan dunia teknologi juga belum seperti sekarang, komunikasi masih sangat terbatas dan lain-lain ya. Apa saja yang dialami oleh Marsha? Gak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini akan saya awali saat Marsha lagi kumpul sambil ngopi-ngopi sama teman-temannya. Setelah 1 minggu sebelumnya dia baru saja turun dari Arjuno. Nah, mereka ini banyak membahas soal pendakian itu sampai salah satu senior mereka yang bernama Mas Budi bilang kalau dia mulai jenuh karena seringkali mendaki ke gunung-gunung yang sama atau gunung-gunung yang emang populer aja gitu. Budi mengungkapkan pendapatnya bahwa dia ingin sekali mencoba gunung yang masih belum banyak orang tahu, atau bahkan kalau ada ya yang masih belum pernah ditagi, agar dia dapat pengalaman baru. Saat itulah salah satu dari mereka yang bernama Alex nyamber dan ngomong gimana kalau ke Anjasmara aja, karena masih jarang pendaki yang ke sana. Nah, Marsha yang memang baru beberapa kali mendaki, ya baru saat itu dia mendengar nama Gunung Anjasmara, dan mereka mulai membicarakan saat itu sampai akhirnya disepakatilah 2 minggu dari saat mereka ketemu itu mereka akan mendaki ke sana, dan Alex yang diberi tugas untuk mencari semua informasi yang diperlukan untuk pendakian mereka itu. Singkat cerita, 1 minggu sejak saat itu mereka ini kumpul lagi buat mematangkan rencana pendakian mereka. Dan di situ Alex bilang mereka bisa mendaki via Wonosalam, dan dia juga sudah mendapat peta jalur dari teman-temannya, tapi ternyata banyak sekali di antara mereka yang tidak bisa ikut karena kesibukan masing-masing, dan hanya menyisakan Alex, Marsha, Tari, dan Budi saja yang akan melakukan pendakian minggu depan. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk tetap melakukan pendakiannya. Sampai akhirnya hari yang mereka tentukan pun tiba. Marsha, Budi, Tari, dan Alex berangkat dengan mobil yang mereka sewa menuju ke Jombang, tapi mereka sempat kesulitan untuk menemukan base camp, dan baru tiba di base camp atau yang sekarang dikenal sebagai pos kancil ini sekitar jam 3 sore setelah cukup lama muter-muter dan tanya sana-sini. Setibanya mereka di base camp, mereka langsung mengurus simaksi ya, tapi bukan simaksi yang kayak sekarang. Mereka saat itu masih izin ke perangkat setempat dan lain-lain, dan berencana mendaki sehabis maghrib karena masih kelelahan habis perjalanan seharian. Tapi ternyata saat mereka istirahat ini, Tari tiba-tiba disamperin oleh salah satu temennya. Jadi keluarganya Tari ini menyampaikan pesan melalui temennya yang ada di Jombang ya, untuk
nyusulin Tari ini untuk mengabarkan kalau jantung ayahnya ini kambuh dan saat ini sedang kritis di rumah sakit. Dan kejadian sakitnya ayahnya Tari ini tepat beberapa saat setelah Tari berangkat menuju Jombang ya. Ya karena itu ada keluarganya yang langsung nyusulin dia tapi gak ketemu sampai akhirnya Tari berhasil ditemuin salah satu temennya berada di base camp Wonosalam. Nah, saat itu mau gak mau Tari pun berpamitan untuk pulang dan mereka akhirnya hanya mendaki bertiga saja. Nah sekitar jam 6 sore mereka akhirnya memulai pendakian. Mereka menuju ke pos 1 dengan menyusuri kebun-kebun penduduk dan Marsha juga melihat ada banyak sekali kandang-kandang ternak di sepanjang jalur yang mereka lewati. Nah saat itu formasi pendakian ini Alex ada di depan, Marsha di tengah, dan Budi di belakang, yang sekaligus bertugas menjadi sweeper ya, karena memang dia yang paling senior. Sampai mereka tiba di puncak bukit pertama yang juga merupakan area pos 1 atau area Watu Tretes. Budi yang agak kelelahan saat itu minta istirahat dulu dan memeriksa tas carrier-nya karena ngerasa tasnya ini kok terlalu berat. Tapi begitu tasnya ini diturunkan dan diangkat lagi untuk dipindahkan gitu, kok beratnya ini udah jauh beda dari yang tadi, jadi jauh lebih ringan. Budi pun keheranan saat itu dan dia tanya apa Marsha dan Alex juga ngerasain hal yang sama. Ternyata mereka semua mengalami sama seperti yang dialami oleh Budi. Tanpa pikir panjang mereka pun segera berdoa karena baru ingat kalau mereka tadi juga lupa belum berdoa saat memulai pendakian. Nah selesai berdoa dan istirahat sebentar, mereka melanjutkan perjalanannya menuju ke pos 2. Tapi baru saja mereka mau jalan, ada yang manggil-manggil mereka dari belakang. Dan saat mereka menoleh ternyata itu adalah Tari yang lagi lari-lari ke arah mereka. Marsha pun kaget dan tanya saat itu, ngapain kok balik? Kan ayahmu lagi sakit tadi kata temenmu gitu. Nah saat itu Tari ini gak tahu kenapa bilang kalau ayahnya udah gak apa-apa. Marsha pun lega karena akhirnya mereka tetap bisa mendaki sama-sama dan mereka akhirnya lanjut lagi jalan saat itu sampai mendekati area tanjakan Mbok-Mbok ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, tanjakan Mbok-Mbok ini merupakan tanjakan paling berat yang panjang dan tanpa bonus yang ada di jalur Wonosalam ya. Bahkan Marsha bilang sampai kayak dengkul ini ketemu kepala kalau nanjak di sana. Tapi sebelum melewati tanjakan Mbok-Mbok, Budi ini minta Alex, Marsha, dan Tari jalan duluan aja. Dia mau pelan-pelan karena menyadari fisiknya agak kurang dan minta mereka nunggu aja di pos 2 atau pos 3 nanti dia nyusul. Awalnya Marsha menolak dan mau mereka semua tetap bareng aja sebagai satu tim karena dia nggak mau ya satu timnya ini meninggalkan salah satu rombongannya gitu. Tapi karena Budi terus maksa, akhirnya mereka pun terpaksa jalan duluan dan sempat nunggu Budi di pos 2 sebentar ya. Lalu lanjut lagi jalan pelan-pelan ke arah pos 3. Sesampainya di pos 3 atau pos Pring Rusak ini, mereka akhirnya memutuskan untuk buka camp karena Budi belum juga kelihatan. Jadi pos 3 ini dinamakan pos Pring Rusak karena memang ada di tengah-tengah hutan bambu. Dan kalau sekarang yang saya tahu di bawah pos 3 ini memang ada sumber air yang juga dialirkan lewat semacam bambu gitu. Nah saat lagi buka camp dan nyiapin bahan buat masak, Marsha baru menyadari kalau ternyata dia datang bulan. Dia pun pamit ke teman-temannya untuk buang air sekaligus memakai pembalut. Dan saat itulah teror yang dialami oleh Marsha akhirnya dimulai. Karena saat dia selesai memakai pembalut dan siap-siap mau balik, Marsha kebingungan nyari jalan kembalinya. Dia menoleh ke sana kemari kayak bener-bener dia ini ada di tengah-tengah hutan bambu. Padahal tadi dia jalan gak terlalu jauh dan harusnya tenda mereka ini masih kelihatan. Tapi ini kok gak ada gitu. Akhirnya Marsha pun jalan aja sambil terus nginget-nginget ke arah mana dia tadi jalan.
jadi mau putar balik gitu aja. Tapi sampai hampir 1 jam, Marsha masih aja ada di area hutan. Di sisi lain, Alex mulai khawatir karena udah lama kok Budi ini nggak kelihatan atau nggak nyusul-nyusul. Hal itu membuat Alex ini lupa kalau Marsha juga sudah lama pergi nggak balik-balik. Sementara Tari sudah sejak tadi pamit tidur duluan. Akhirnya Alex ini memutuskan untuk turun nyusul Budi karena khawatir kalau Budi kenapa-kenapa di bawah. Sementara Marsha yang masih aja muter-muter di hutan makin lama makin takut. Takut kalau nyasar dan gak bisa pulang lagi, takut terjebak di sana dan lain-lain. Pokoknya pikiran Marsha ini udah macam-macam banget saat itu. Sampai samar-samar Marsha mulai dengar suara yang manggil-manggil dia. Dan makin lama Marsha mulai mengenali kalau itu seperti suaranya si Tari. Marsha pun teriak-teriak saat itu manggil-manggil Tari dan coba untuk ngikutin arah suara dari Tari ini. Sampai akhirnya Marsha berhasil keluar dari hutan bambu dan kembali melihat tendanya nggak jauh dari tempatnya. Marsha pun lega, akhirnya dia bisa balik ke tendanya. Tapi begitu dia sampai, ternyata di sana sepi, bener-bener nggak ada orang sama sekali. Marsha manggil-manggil Alex dan Tari, tapi kok nggak ada jawaban. Akhirnya karena udah kecapean, Marsha memutuskan untuk langsung tidur aja dan mikir mungkin Alex sama Tari ini lagi nyusul Budi yang belum datang. Karena Marsha juga nggak melihat ada carrier Budi di sana. Di sisi lain, Alex yang terus turun kaget karena menemukan Budi tergeletak di area di dekat tanjakan Mbok-Mbok. Ya area yang sama tepat tadi dia minta temannya duluan gitu. Alex pun berusaha nyadarin Budi karena nggak mungkin dia bisa ngangkat Budi sendirian. Yang nggak lama kemudian Budi pun sadar. Tapi begitu Budi sadar, dia tiba-tiba panik ketakutan bahkan sampai teriak-teriak. Alex berusaha nenangin Budi saat itu sampai akhirnya ketika Budi sudah agak tenang, disitulah Budi mulai bercerita kalau tadi saat Alex, Marsha dan Tari duluan dan mereka mulai jalan melewati tanjakan Mbok-Mbok, Budi melihat Tari yang ada di belakang sendiri ini perlahan berubah menjadi sosok hitam besar dengan rambut panjang dan wadahnya ini penuh bulu dan kotor banget gitu, kayak pokoknya kotor banget gitu. Nah, Budi saat itu benar-benar ketakutan, tapi badannya ini terasa sangat kaku dan nggak bisa buat ngapa-ngapain. Sosok hitam itu terlihat terus saja jalan ngikutin Alex dan Marsha, sampai tiba-tiba dalam sekejap, sosok itu sudah ada di depan Budi dengan muka yang sangat menakutkan dan berbau sangat busuk, seolah-olah mau menerkam Budi, jadi tiba-tiba aja di depannya gitu. Dan disitulah Budi akhirnya pingsan karena saking takutnya. Mendengar penuturan dari Budi, Alex benar-benar kaget karena nggak nyangka sama sekali. Sebenarnya Alex sudah ngerasa curiga ketika Tari tiba-tiba nyusul mereka karena Tari ini dikenal sangat penakut. Gak mungkin dia gelap-gelap habis maghrib nyusul mereka sendirian ke pos 1. Alex juga beberapa kali mencium bau busuk semenjak kedatangan Tari. Tapi dia milih diem karena nggak mau mikir macem-macem dan baru tahu kalau emang yang lagi sama mereka ini bukan Tari yang sebenarnya setelah mendengar cerita dari Budi. Dan di saat itu juga secara spontan Alex sama Budi ini inget Marsha yang lagi sama Tari sendirian di pos 3. Mereka pun panik dan buru-buru nyusul Marsha ke atas karena takut Marsha kenapa-kenapa. Di sisi lain Marsha yang lagi tidur tiba-tiba mimpi buruk seolah-olah area pos 3 ini perlahan berubah menjadi semacam danau. Jadi kayak perlahan ini muncul air gitu entah datang dari mana. Dan lama-lama pos 3 ini kayak tenggelam gitu. Marsha yang panik mau menyelamatkan diri tapi tiba-tiba ditarik oleh Tari dan dibawa masuk kayak ditenggelamin gitu sama Tari ini. Nah di situ Marsha berontak tapi tenaga Tari terlalu besar dan saat itulah akhirnya Marsha terbangun dalam keadaan ketakutan. Dia menoleh ke sana kemari. Ternyata masih aja sepi, teman-temannya belum balik dan Marsha ini lagi-lagi kaget ketika melihat di celananya merembes banyak sekali darah. Dia heran kok datang bulannya kali ini banyak banget darahnya.
Akhirnya Marsha pun segera keluar untuk ganti pembalut, tapi dia bingung mau ganti di mana karena takut akan nyasar lagi kayak tadi. Sampai perlahan Marsha akhirnya mendengar kayak ada suara aliran air gitu, nggak jauh dari tempat dia. Dan ternyata dia juga melihat ada semacam jalur kecil yang menurun. Marsha pun jalan mengikuti jalur itu dan ternyata di bawah ada sumber air yang dialirkan melalui sebatang bambu. Di situ akhirnya Marsha bersih-bersih dan ganti pembalut lalu langsung balik ke tenda. Tapi saat dia udah nyampe, Marsha baru ingat kalau dia lupa mengambil pembalut yang bekas dia pakai tadi, jadi masih tinggalan di sumber air. Marsha pun kembali ke sumber air dan ketika dia sampai, Marsha kebingungan karena pembalutnya yang tadi sudah nggak ada di sana. Padahal Marsha sangat yakin kalau tadi ini ketinggalan dan kayaknya nggak mungkin hilang sendiri atau dibawa sesuatu gitu. Agak lama saat itu Marsha ini nyari-nyari di mana pembalut bekas dia tadi karena dia juga takut kalau dia kenapa-kenapa cuma karena dia lupa gitu. Tapi setelah agak lama nyari dan nggak ketemu, akhirnya Marsha ini memutuskan untuk balik juga. Dan saat dia baru aja balik badan mau kembali ke tenda, tahu-tahu di depannya sudah ada Tari dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Separuh mukanya hancur dan banyak sekali luka di badannya. Nggak cukup sampai di situ, Tari juga tiba-tiba berubah menjadi sosok hitam besar, sosok yang nantinya Marsha tahu adalah sosok yang sama seperti yang dilihat oleh Budi. Sosok ini kemudian secara tiba-tiba seperti mau memegang leher Marsha atau kayak lagi mau nyekik itu. Nah sontak Marsha ini lari ketakutan masuk ke area hutan bambu. Nah entah berapa lama Marsha ini lari dengan terus diikuti oleh sosok ini. Sampai secara tiba-tiba di sebelah kiri Marsha, dia melihat semacam rumah dari bambu dengan 2 obor yang tertancap di depannya. Rumah ini memang rumah dari bambu, tapi menurut Marsha udah cukup bagus lah, bisa dibilang mewah karena ya besar, terlihat sangat nyaman gitu. Nah Marsha ini mau belok ke rumah itu buat minta tolong, jadi dia berhenti, dia lari-larian kecil ke arah rumah itu. Tapi begitu dia mau sampai, ada yang memegang bahunya dari belakang. Dan disitulah mungkin karena terlalu takut dan kaget, Marsha akhirnya pingsan. Setelah cukup lama Marsha pingsan, dia akhirnya tersadar dan sudah ada Alek dan Budi di depannya. Ternyata dia sudah kembali berada di tenda ya. Alek dan Budi pun langsung memberikan pertolongan ke Marsha. Dia dikasih teh hangat dan lain-lain. Sampai ketika kondisi Marsha sudah mulai baikan, mereka langsung ngajak turun tanpa banyak ngomong ke Marsha. Dan tiba kembali di pos 1 tepat ketika azan subuh. Mereka kemudian jalan lagi saat itu ke arah base camp dan istirahat di masjid yang berada nggak jauh dari base camp atau dari pos kancil ini. Saat itulah mereka akhirnya saling menceritakan apa yang mereka alami. Dan di situ Marsha baru tahu kalau dia hampir saja celaka karena saat Budi sama Alek ini lagi nyusul dia ke pos 3, begitu udah deket area pos 3, mereka melihat Marsha ini lari-larian sambil teriak-teriak. Mereka akhirnya ngejar Marsha, sampai tiba-tiba Marsha berhenti dan menoleh ke arah jurang yang ada di sebelah kirinya. Nah di situ mereka lihat Marsha ini tiba-tiba berhenti sebentar, lalu tahu-tahu kok lari-larian ke arah jurang itu. Budi dan Alek makin panik karena takut Marsha jatuh, dan akhirnya Alek berhasil memegang pundak Marsha tepat sebelum Marsha melangkah jatuh ke jurang itu. Disitulah Marsha baru tahu kalau rumah bambu yang tadi dia lihat ternyata adalah jurang. Andai saja Alek terlambat, sedikit saja mungkin Marsha sudah jatuh dan gak bisa selamat. Gak lama setelah mereka cerita-cerita, mereka pun pulang, dan ketika tiba di rumah, Marsha kaget karena mendengar kabar ternyata kemarin saat Tari pulang, bus yang dia tumpangi jatuh ke jurang dan Tari bersama seluruh penumpangnya tewas di tempat. Jadi yang kemarin nyusul Marsha dan teman-temannya di pos 1 ini memang benar-benar bukan Tari.
Dan sejak mengalami kejadian itu, Marsha sampai detik ini pun masih bingung apa penyebab dia dulu mengalami hal itu. Apakah karena dia kelupaan ninggalin bekas pembalutnya di sumber air di dekat pos 3? Tapi sebelum itu sosok yang menyamar mencari Tari ini sudah ngikutin mereka mulai dari pos 1. Jadi kayak nggak ngerti gitu apa benar-benar salah Marsha apa bukan, atau ada salah seorang dari mereka yang berniat buruk. Marsha juga tidak tahu sama sekali. Tapi apapun yang dialami oleh Marsha, semoga menjadi pengingat sekaligus pelajaran untuk kita semua bahwa ya kita ini emang gak sendiri di alam ini. Mau percaya atau enggak, udah sering banget orang yang mengalami bahkan melihat langsung hal-hal yang seperti ini. Jadi ada baiknya dimanapun kita berada, kita ini jangan lupa berdoa dan menjaga tingkah laku kita. Terima kasih buat Marsha yang sudah mengirimkan ceritanya untuk saya bawakan di sini, dan semoga Marsha sekeluarga termasuk Mas Budi, Alek diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, dan semoga arwah Tari diterima di sisi Tuhan ya. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Tetap sehat dan salam Rahayu.